Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya bagaimana keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Pisces, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada berikut. Oke. Kemudian ada di situ. Hadir energinya di situ dan ada energinya di situ. Oh, kemudian ada di sana, hadir di sana, ada ini, dan kemudian ada ini. Mari lihat kamu itu tuh rindu ya ke si seseorang ini. Jadi nampaknya memang sudah terjadi perubahan yang besar dalam relationship kalian. Perubahan ini tuh bukannya bergerak maju, tetapi menunjukkan kemunduran ya dalam hubungan gitu. Dan situasi seperti ini terjadi boleh masih dalam hitungan sekian bulan ya, 2-3 bulan paling lama ini. Mari lihat ya, 2-3 bulan rasa-rasa seperti itu perubahan ini. Dan semakin bergerak arahnya ya dalam perjalanan waktu kalian bersama, kok kayaknya semakin merenggang jarak antara kamu dengan si dia gitu loh. Nah, dan di belakangan waktu ini kok rasa-rasanya ada rindu yang tidak bisa kamu cegah ya, kedatangannya di dalam relung hati kamu kan. Semacam kayak rindu itu tuh bertubi-tubi gitu loh. Kayak bisa bikin kamunya jadi resah sendiri, gelisah sendiri gitu kan. Dan karena rasa rindu akan keharmonisan, kebahagiaan, kamu jadinya muter ini kepalanya kamu kan, nyari kamu ini, nyari ide nih, gimana caranya supaya keadaan seperti yang dulu terulang kembali, atau keadaan saat ini dan di masa depan lebih baik lagi, jangan seperti beberapa waktu belakangan hari ini gitu loh. Karena keadaan yang agaknya ini cenderung dingin ini ya, mari lihat ya. Keadaan yang agaknya cenderung dingin ini tuh kamu rasa sudah pasti ya, ini nggak cocok, kamu nggak mau gitu loh. Ibaratnya kayak kamu lagi butuh-butuhnya ini dengan kehadiran si pasangannya kamu itu ya, lagi butuh sekali. Memorinya kamu tentang si dia itu tuh tidak peduli sudah berapapun upayanya kamu untuk menekan memori itu, jangan ngegelayut aja di kepalanya kamu gitu kan. Janganlah ini perasaan rindu ini tuh dateng, tapi tidak bisa kamu hindari gitu loh. Makanya kayak ada kebutuhan untuk mendesak gitu ya, mendekati si pasangannya kamu gitu. Kamu nggak minta macam-macam di sini, Mari nampak. Tapi yang ada itu tuh dia hadir. Karena udah beberapa waktu ini tuh kehadirannya dia seperti kehadiran yang tidak bisa untuk kamu rasakan. Memang ada beberapa nampaknya itu tadi kan, mungkin ada perjanjian gitu ya. Perjanjian entah dibilangin sempat ada masanya kalian mungkin bertengkar. Jadi berjanjinya itu tuh ndak mau lagi saling teleponan gitu ya, ndak usah dulu saling chattingan, ndak usah dulu terjadi pertemuan. Itu loh, entah pihak kamu atau pihak dia, mungkin saja juga dalam gambaran ekstrimnya sempat bilang putus. Itu ya. Bahkan ada yang blokir-blokiran. Untuk yang sudah berada di satu sempat hidup bersama,
Bisa saja di sini tuh sudah berpisah. Gitu loh. Entah kamu balik ke rumah orang tuamu, ataukah dia balik ke rumah orang tuanya dia. Gitu ya. Pokoknya mari lihat ada di sini tuh jarak antara kamu dengan si bebeknya kamu. Secara emosional kamu butuh sekali kehadiran orang ini. Bukan uang dia. Uang memang penting ya. Bukan uang dia, bukan seksualitas dengan dia, bukan hal material lah gitu ya. Tapi ini tuh secara emosional. Itu loh. Hanya ini maaf ya bahasanya Mari mungkin agak vulgar. Hanya kayak sebatas bisa sentuh tangannya, bergandengan tangan, mengkecup pipinya, memeluk, saling berpelukan tubuh kalian gitu ya. Atau mendengar suaranya itu juga bisa. Atau sebatas kayak melihat tampangnya. Bisa-bisa itu sudah cukup bagi sisi emosionalnya kamu. Kamu butuh itu di saat ini dari si bebekmu. Tuh kalau Mari tangkap ya, kamu ndak bisa diabaikan lebih lama lagi. Gitu perasaannya kamu, kan gitu pemikiran kamu. Kamu nggak bisa diabaikan lebih lama lagi. Itu loh. Semacam kayak kamu hampir-hampir merasa kehilangan oksigen selama ini, saat ini. Gitu. Makanya mikir ini otaknya kamu kalau Mari nampakkan. Mikir kamu gimana ya caranya ya menarik kembali atensi si bebek kamu ini tuh mengarah ke kamu lagi. Kayak gimana jarak yang saat ini sudah terlanjur ada, ya kembali gitu loh. Hubungan kalian kembali mendekat lagi. Sudah selesai jarak yang sebegini jauh itu tuh udah nggak mau lagi kamu. Mau kamu udah nempel, kalau bisa tuh nempel. Kalau nggak bisa bereratan kayak gini minimal nempel aja dah gitu. Di sana ya. Jadi kalau Madat kamu bukan muluk-muluk di sini. Makanya kalau hanya cukup melihat dia, kamu udah bisa kayak ngerasa udah seneng. Hanya bisa dengar suaranya dia aja, udah seneng. Gitu loh. Nggak muluk-muluk, nggak banyak-banyak, nggak yang mesti kalian honeymoon dulu lah ke Bali gitu ya, nggak mesti. Cukup dia hadir saja. Situ. Itulah sedang kamu cari ini caranya. Gimana ini celahnya ini? Biar bisa meyakinkan kembali atau hadir lagi dalam meyakinkan kembali seseorang ini agar membuka diri ke kamu bisa hadir lagi dalam hidupnya si dia. Gitu, ya. Nah, sementara kalau dilihat energi dari bebeknya kamu sendiri. Mari lihat bebeknya kamu nampaknya dia sudah punya tujuan baru ini ya. Jadi untuk saat sekarang terutama urusan cinta-cintaan itu tuh nampaknya sudah dia geser ini ke urutan nomor sekian. Mari lihat ini orang nampaknya lebih penting untuk ke pekerjaan dulu, untuk ke karir dulu, ke bisnis dulu, ke cuan dulu, ke pendidikan dulu, ke hal-hal yang serius ini kalau Mari nampak ya. Tapi ujung-ujungnya sih lebih kayak ke cuan ini ya. Orang kan sekolah, tinggi-tinggi mau sekolah, fokus-fokus mau cepet-cepet selesaiin sekolah itu kan ujung-ujungnya ya mau duit gitu loh kan. Nah, jadi memang dia urutan pertama di saat ini. Semacam ini adalah sudah menjadi keputusannya dia. Gitu loh. Jadi kalau kamu kayak berharap bahwa dia juga merasakan seperti apa yang kamu rasakan ke dia, boleh-boleh kayaknya itu sedang tidak terjadi. Ya, kayak saat inilah kan kamu lagi kangen. Kalau kamu berharap dia juga kangen sama kamu, kecil kemungkinannya. Daripada berharap kangen sama kamu ya, kangen sama kamu dan berharap berjumpa dengan kamu, dia lebih kangen sama duit dan berharap ketemu sama peluang mendapatkan duit. Nah, gitu. Sisi material jauh lebih penting daripada hanya sebatas berintim-intim ria, berkasmaran-kasmaran ria,
romantis ria, gitu loh, ya. Kayak udah mendesak kali dia ini tuh, uang tuh mesti penting, uang tuh mesti nomor satu, gitu loh. Dan pertimbangan ke uang ini tuh bukan karena pilihan dengan ringan ya, enggak, tapi memang kebetulan ada ini hal-hal yang mendesak dia rasa ya. Makanya dia harus memfokuskan ke uang dulu. Barangkali dia tersadar, waduh, aku usianya loh sudah sekian. Contohnya, aku loh usianya udah 32 tahun. Masa sih tabungannya aku cuma 32.000? Gitu dianya. Wah, nggak bisa nih. 32 tahun mesti minimal tuh punya duit 32 juta lah di tabungan. Oh, itu udah mesti kali tuh, udah hitungan remis itu dengan kebutuhan hidup gitu, ya kan? Nah, di sana. Atau dia yang tersadar, wah, masa iya sih aku masih tinggal di kos-kosan? Mestinya aku kan udah punya rumah ya di usia ini, saat ini. Ah, udah, aku harus bergiat nih, nyari duit gitu loh. Ya ampun, aku udah 5 tahun ini di kampus gitu ya. Kok aku nggak kelar-kelar juga nih studinya. Lah itu temen-temenku sudah kerja di perusahaan ini, udah kerja di perusahaan itu dengan gaji yang sekian. Masa sih aku ini tuh nggak selesai-selesai juga sekolahnya. Mau jadi siswa super abadi kah aku ini, kan gitu dianya kan. Wah, nggak bisa gitu loh. Atau dia tersadar nih, wih, kebutuhan skincare makin besar gitu ya. Wah, udah ada ini fashion terbaru yang belum dia miliki ya. Wah, ini perlu duit ini. Nah, di sana udah fokus dulu ke uang itu loh. Nengok tetangga punya kulkas baru ya. Kulkas ini sudah 20 tahun gak diganti-ganti nih. Masa iya sih ini kulkas juga sudah ndak dingin lagi gitu ya. Harus cari duit ini gitu. Jadi mari lihat, untuk di saat sekarang nampaknya terpikirkan tentang kamu semacam ndak ada ya dalam benaknya si pasangan kamu ini. Itu ya. Seperti dia sedang dikejar-kejar ini. Dikejar-kejar oleh kebutuhan uang. Itu loh. Hanya uang aja di kepalanya dia. Pekerjaan aja di kepalanya dia. Nah, gitu. Selesaiin studi aja kerjaannya kepalanya dia. Itu ya. Seolah-olah seperti dia sedang melupakan kamu. Itu. Dia tidak ingat kamu. Itu ya. Dia tidak bisa merasakan tentang kamu. Gitu loh. Hidupnya dia hanya untuk hal-hal yang barusan Mari sebutkan tadi. Tidak ada kamu di situ. Mari nampak. Bahkan kalau harus misalnya nih ya, demi mengejar duit dan kemudian punya konsekuensi berpisah dari kamu, Mari lihat dia itu tuh nampaknya siap. Gak apa-apa deh. Gitu loh. Berarti untuk saat ini dia tidak merasa bahwa kamu adalah orang yang bisa dia andalkan. Gak ngerasa dia. Jadi kayak ya kamu ndak akan punya kontribusi apapun dalam hidupnya dia. Makanya dia merasa dia harus fight sendiri. Dia harus berjuang sendiri. Dia harus mengusahakan sendiri. Gitu loh. Dan kamu yang gak ada kontribusinya, ya udah dilupakan dengan begitu saja. Itu ya. Disingkirkan dengan sebegitu mudahnya. Itu loh. Coba kalau dia berpikiran bahwa kamu adalah sosok yang bisa dia andalkan. Pasti rasa rindu ya. Minimal rindu sama duitmu. Yang dimana kemudian akhirnya punya interaksi dengan kamu kan gitu kan. Tapi di sini tuh dia mungkin dia kayak ngelihat kamu, alah Pisces juga duitnya cuma 1.000 doang kok. Gitu kan. Alah dia aja pun uang makannya dia pun 1 kali 1 hari aja udah pening dia mikirinnya gitu kan. Nah, di sana. Gitu.
Jadi kamu yang tidak punya kontribusi apa-apa, makanya tidak menjadi ini ya, tujuan dari dia. Itu loh, ya. Kamu butuh kepuasan secara emosional. Kalau dia punya sedang butuh mendapatkan kepuasan secara ya material tadi. Gitu ya. Ini tentu tenang pikiran ini kan. Kalau kita duitnya banyak kan tenang pikiran kita kan. Nah, dia sedang mengejar kebutuhan dari kepuasan mental. Gitu loh, rasional kan. Uang itu kan bagian dari rasional ya. Yang memang bisa juga mempengaruhi emosional, udah pasti. Gitu ya. Jadi dia udah mau mengejar itu dulu. Nggak perlu dia cinta-cintaan. Nggak perlu dia. Kecuali kalau dia ketemu sama orang yang dia anggap bisa nih nge-support dia dalam pekerjaannya dia, dalam bisnisnya dia, dalam pertambahan penghasilan keuangannya dia. Ada orang datang nih menawarkan cinta, tapi ada feedback baliknya ke dia, yaitu ya dapat tadi support material tadi. Hayo gas, pasti dia kayak gitu tuh. Ya, tapi kalau hanya datang menawarkan sekuntum bunga, ya dicampakkannya lah itu. Hanya datang bebek ayangnya aku gitu ya, nggak mau dia denger itu, apa itu katanya. Di sana ya, ini nggak butuh itu. Ini kasih bunga itu ya, tapi bunga deposito kek gitu kan. Apa itu sekuntum mawar merah, itu nggak penting ya di sana saat ini ya. Jadi tidak ada harganya cinta-cintaan di mata si bebek kamu. Nggak tahu lah. Makanya kalau kamu ngelihat dia ngecuekin kamu, dia kayak nggak ada effort apa-apa, dia pasif ke kamu, ya karena dia sedang sibuk. Gitu ya. Dia sedang bersibuk ria. Dan dia sudah tahu konsekuensinya, yaitu ada kemungkinan retaknya hubungan kalian, pecahnya hubungan kalian, dan bahkan terjadi perpisahan dalam cerita asmara kalian ini. Gitu, tahu dia. Dan dia siap, nggak apa-apa. Gitu loh. Nggak apa-apa, worth it katanya. Pantas digantikan hubungan bersama dengan kamu dengan segepokan uang warna merah ya. Di sana. Oke, baik Pisces. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada Pisces mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan menunjukkan zodiaknya dia aja ya. Mari awali dari inisial M manja, J jelas, B bunga, E elang, I istimewa, Y yoyo, K kata, L lampu, P pelita. Masuk kita ke zodiak. Di sini hadir zodiak dari Sagittarius, Aquarius, Libra di sini, Gemini hadir. Ini energi dari Capricorn, hadir energi dari Virgo, Scorpio hadir, dan Pisces ada di sini untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Pisces yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.